Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bergabung di channel Nes Media. Video pembelajaran saat ini yaitu tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi dan disusun diagnosis keperawatan, tujuan dan kriteria hasil serta intervensi keperawatannya berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI. Adapun pokok bahasannya adalah tentang pengertian, klasifikasi, dan gejala hipertensi, kemudian diagnosis keperawatannya, tujuan dan kriteria hasil, serta intervensi keperawatannya. Kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah mengalami kenaikan, yaitu tekanan darah sistolik di atas 140 mm air aksa dan tekanan darah diastolik di atas 90 mm air aksa. Penentuan hipertensi ini harus dilakukan pada kondisi istirahat atau tenang, dilakukan 2 kali dengan jeda 5 menit. Klasifikasi hipertensi yang digunakan oleh Kemenkes yaitu menurut GNC 7/2003, di mana dikatakan hipertensi yaitu tingkat yang pertama, yaitu apabila tekanan darah sistolik itu 140 sampai dengan 159 mm air aksa, atau tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mm air aksa. Sedangkan dikatakan hipertensi tingkat 2 apabila tekanan darah sistoliknya di atas 160 mm air aksa atau tekanan darah diastoliknya di atas 100 mm air aksa. Hipertensi sering disebut juga the silent killer karena pasien sering tidak mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Gejala dapat muncul biasanya setelah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Keluhan-keluhan yang sering dialami oleh pasien hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan jantung berdebar-debar. Setelah kita tadi membicarakan tentang pengertian, klasifikasi, dan gejala hipertensi, maka selanjutnya kita akan susun rencana asuhan keperawatan, yaitu diagnosis keperawatan, tujuan dan kriteria hasil, serta intervensi keperawatan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan hipertensi adalah 1. Risiko penurunan curah jantung, 2. Intoleransi aktivitas, 3. Nyeri akut, 4. Defisit pengetahuan, 5. Obesitas, 6. Coping tidak efektif, 7. Kesiapan peningkatan coping keluarga. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan hipertensi, yang pertama adalah risiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan perubahan afterload hipertensi. Apabila kita lihat di buku SDKI, maka kita akan mendapatkan
di halaman 41 dengan kode D.0011. Di situ menunjukkan diagnosis keperawatan tentang risiko penurunan curah jantung. Pemilihan faktor risiko tersebut karena kita ketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya curah jantung adalah afterload. Salah satunya tekanan darah arteri. Tekanan darah yang tinggi akan merangsang baroreseptor yang membuat jantung berespon dengan cara menurunkan heart rate dan menurunkan stroke volume. Ini akan berakibat pada penurunan cardiac output. Selanjutnya kita akan menentukan tujuan dan kriteria hasil dari diagnosis keperawatan risiko penurunan curah jantung. Untuk mengetahui atau menyusun tujuan dan kriteria hasilnya, maka kita akan lihat buku SLKI, terutama yaitu pada tautan SDKI SLKI. Di situ kita akan lihat diagnosis tersebut berada pada halaman 187. Maka kita akan lihat luaran utamanya apa, luaran tambahannya apa. Kita lihat di situ bahwa luaran utamanya adalah curah jantung. Nah, apabila sudah didapatkan, maka selanjutnya silahkan tinggal dicari di daftar isi curah jantung itu pada halaman berapa. Kita akan mendapatkan luaran utama curah jantung itu pada halaman 20 dengan kode L02008. Nah, setelah kita mendapatkan halaman tersebut, kita tinggal susun bagaimana tujuan dan kriteria hasilnya, yaitu sebagai berikut. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 7 kali 24 jam, maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, kekuatan nadi perifer meningkat, tekanan darah kurang dari 140/90 mm air raksa, frekuensi nadi 60-100 kali per menit, capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik, dan tidak pucat. Untuk menentukan intervensi keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan risiko penurunan curah jantung, maka kita akan menggunakan buku SIKI. Terutama kita akan lihat dulu adalah tautan SDKI dan SIKI. Kita akan mendapatkan risiko penurunan curah jantung itu pada halaman 510. Nah, kemudian risiko penurunan curah jantung tersebut terdapat intervensi utama dan intervensi pendukung. Dari serangkaian intervensi utama, intervensi pendukung tersebut, kita tinggal pilih mana yang cocok dengan kondisi pasien. Maka kita akan tentukan bahwa ada 3 intervensi, yaitu perawatan jantung, edukasi pengukuran nadi radialis, dan pemantauan tanda vital. Intervensi keperawatan untuk perawatan jantung kita akan lihat di buku SIKI dan kita akan mendapatkan pada halaman 317 dengan kode I.02075. Di situ terdapat serangkaian intervensi keperawatan yang direkomendasikan. Sehingga kita tinggal memilih mana yang sesuai dengan kondisi dari pasiennya. Kita lihat intervensi keperawatan jantung itu adalah kita pilih yang pertama identifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung seperti dispnea, kelelahan, edema, ortopnea, dan peningkatan
CVP. Monitor tekanan darah, frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas, fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup, ajarkan pasien dan keluarga untuk memodifikasi faktor risiko, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres, berikan dukungan emosional dan spiritual, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan berhenti merokok. Intervensi yang kedua yaitu edukasi pengukuran nadi. Ini berdasarkan buku SIKI pada halaman 84. Ya. Kegiatannya adalah identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, jelaskan prosedur pengukuran nadi radialis, dan catat frekuensi, irama, dan kekuatan denyutan. Intervensi selanjutnya adalah pemantauan tanda pita. Untuk melihat aktivitasnya yaitu kita lihat di buku SIKI halaman 248, yaitu monitor tekanan darah, nadi pernapasan, frekuensi kedalaman dan suhu tubuh, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, kemudian dokumentasikan hasil pemantauan. Diagnosis keperawatan yang kedua adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, dibuktikan dengan pasien mengeluh lelah, pasien merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, frekuensi nadi 90 kali per menit, tekanan darah 150/100 mm air raksa. Nah, selanjutnya bisa dilihat mulai dari tujuan, kriteria hasil, dan intervensinya, yaitu sebagai berikut. Rekanes media itulah bagian yang pertama, rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Selanjutnya, diagnosis keperawatan yang keempat sampai yang ketujuh bisa dilihat di video yang part yang kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe,
like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.